DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI. Dan Saudara Anies Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Aksi protes terjadi di berbagai daerah di Indonesia dalam sepekan kemarin. Salah satu pemicunya adalah pernyataan sejumlah anggota DPR yang dinilai nirempati terhadap kondisi rakyat. Merespon aksi massa, partai politik menjatuhkan sanksi terhadap kader-kadernya yang bermasalah. Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah dari anggota Dewan lantaran keduanya dianggap telah menyimpang dari garis perjuangan partai. Pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. Dan ini DPP Partai Nasdem menyatakan, terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Begitu juga Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya juga dinonaktifkan sebagai anggota DPR dari fraksi PAN. Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional. Senada dengan Nasdem dan PAN, Partai Golkar juga mengumumkan Adis Kadir dinonaktifkan sebagai anggota DPR. Keputusan ini diambil sebagai bentuk pendisiplinan dan etika sebagai anggota Dewan. Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Berdasarkan pertimbangan itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Saudara Adis Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Mantan anggota DPR RI Sulfan Lindan menilai sanksi nonaktif dari DPR belumlah cukup jika melihat dampak yang ditimbulkan dari sikap dan pernyataan 5 anggota DPR tersebut. Itu kan kalau kata-kata nonaktif kan satu saat bisa aktif lagi kan. Jadi sebenarnya bukan nonaktif. Kalau perlu dipecat bukan hanya dari DPR, dari keanggotaan partai. Sudah parah sekali kalau sekedar nonaktif, saya kira itu masih ecek-ecek lah. Ya. Karena partai takut dari ancaman-ancaman massa kan gitu. Ya. Jadi kalau memang mau serius ya diberhentikan betul. Dari dicabut keanggotaan partainya dulu. Jadi menurut Anda belum Kenapa? cukup ya? Artinya kan Ya. dia menjadi beban yang sangat berat buat partai kan. Merespon situasi terkini di tanah air, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para pimpinan parpol di istana. Prabowo menegaskan pimpinan DPR dan parpol telah meminta anggotanya agar peka dan lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Prabowo juga meminta DPR untuk selalu membuka ruang dialog dengan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Saya juga akan meminta pimpinan DPR
untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog. Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani telah meminta maaf jika selama ini kinerja DPR belum maksimal. Ia juga berjanji melakukan evaluasi dan akan lebih mendengarkan aspirasi rakyat. Sekali lagi saya meminta maaf jika kami sebagai wakil rakyat belum bisa bekerja dengan baik secara sempurna. Kami akan mengevaluasi, kami akan berbenah diri, kami akan mendengar aspirasi rakyat dengan lebih sehat, lebih baik dalam bergotong royong membangun bangsa. Dan marilah kita bangun bangsa ini bersama-sama, kita berdiskusi, kita dengarkan masukan-masukan dari para tokoh bangsa. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menilai protes dan kritik terhadap DPR melalui aksi unjuk rasa pekan kemarin bisa menjadi pelajaran bagi DPR dan parpol agar bisa segera melakukan perubahan dalam perilaku dan kinerja. Bagaimana partai-partai ini nanti kita akan uji. Apakah sekedar karena ketahuan viral, apakah karena kemudian menyelesaikan masalah secara temporer, atau ada sebuah kesadaran baru. Bagaimana cara mengukurnya? Ada perubahan sistem nggak? Ada perubahan aturan nggak? Mereka nanti memberikan laporan nggak? Absensi, memberikan laporan nggak tentang dana reses? Kalau partai memang niat, partai bisa menjadi wadah untuk kemudian membuat aturan-aturan baru yang kemudian membuat masyarakat bisa percaya bahwa memang ada perubahan di situ. Yang kedua, saya tetap ingin memberikan catatan juga. Menurut saya problem kemarahan publik tidak sekedar ada di lembaga legislatif, tapi ada di beberapa kebijakan yang sifatnya kontroversial dan seakan-akan publik tidak tahu cara menyalurkan aspirasi ketika ingin mengkritik, ketika ingin menyampaikan saran dan masukan. Karena anggota DPR nggak menjalankan fungsi pengawasannya. Kenapa? Karena udah deal ketumnya dengan Presiden. Kenapa? Karena sudah dibagi jatah menteri. Pada titik itu semua akan menjadi mandul dan menurut saya kita akan lihat ke depan apakah memang akan terjadi sebuah perubahan di situ. Sejumlah anggota DPR yang bermasalah telah dinonaktifkan. Pimpinan DPR dan parpol juga telah berjanji untuk berbenah. Publik kini menanti keseriusan mereka menghadirkan wakil rakyat yang lebih berkualitas dan berpihak pada kepentingan rakyat. Pimpinan partai politik dan DPR sepakat tunjangan dan fasilitas wakil rakyat dievaluasi. Sesaat lagi kami akan membahasnya, tetap di Sapa Indonesia Malam.